فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد با. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pembahasan kemarin masih berhubungan dengan ifadatu akhbaril ahad atau ahadits ahad. Yang rajih dalam masalah ini apa? Jaga dia. Kapan itu? Nah, selama hadisnya sabit, tidak ada yang mengiklan, tidak ada yang mengiktikad, maka yufidul yaqin atau yufidul ilm. Tayyib. Di antara qarinah yang paling besar yang menunjukkan hal ini apa Muhammad? Sisi pendalilannya kita berdalil dengan ayat ini bahwasanya itu qarinah yang paling besar, bahwasanya akhbarul ahad yang sabit itu tufidul ilm. Bagaimana? Bazain. Adanya Allah SWT menjanjikan untuk menjaga agama Islam ini. Kemudian keadaan hadis tersebut ketika dia hadir tidak ada seorang pun yang mengiklan atau mengkritiknya. Nah, itu sampai kepada kita sampai sekarang, maka ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut lebih baik. Nah, yang ketiga, Allah dalam ayat ini menegaskan bahwasanya dialah yang akan menjaga agamanya. Maka tatkala suatu hadis kok sampai kepada kita, tidak ada yang membicarakan tentang kelemahannya atau mengintikad, maka ini merupakan bentuk penjagaan Allah terhadapnya, dan itu jelas memberikan apa? Faedah ilmu. Tayyib. Dan sekarang kita bacakan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Qala ma'annana la naqul inna khabar al-wahidi yufidul ilma lianna asla khabaril wahidi annahu yufidul dhann. Falau jaa ilayka syakhsun wa akhbaraka bi khabarin fa anta yaghlibu ala dhannika annahu shadiq wa la yanfi adama sihhatil khabar lihtimali an yakuna akhta wa ihtimali annahu hasarat lahu ma'siyatul kadhib ma anna adh-dhahira alaihi al-adalah. Bersamaan bahwasanya kita mengatakan bahwasanya khabar yang datang dari satu orang saja, khabar wahid, khabar yang datang dari satu orang saja itu tidak memberikan faedah ilmu. Kenapa? Karena asal dari khabar satu orang itu memberikan faedah dhon. Sebab seandainya datang kepadamu seseorang dan mengkhabarkan suatu kabar,
maka ada dugaan kuat pada dirimu dia itu jujur. Taib, dan tidak menafikan ketidaksahihan khabar tersebut. Jadi ada zon dia jujur, tapi juga tidak mampu untuk seorang meniadakan bahwasanya dia itu bahwasanya khabar itu betul-betul. Wala yanfi adama sihhatil khabar. Taib. Dan kita lanjutkan. Ketika datang kepadamu sesuatu orang memberikan satu kabar, maka di sini ada dzan yang ghalib, yaitu dugaan kuat dia itu benar. Tapi dzan yang kuat ini tidak bisa meniadakan tidak bisa meniadakan bahwasanya khabar tersebut tidak sahih. Masih ada kemungkinan khabarnya tidak benar. Masih ada. Kenapa? Lihtimali an yakuna akhta, karena masih ada kemungkinan dia bisa keliru. Dia jujur tapi bisa dia keliru. Juga ada kemungkinan hasalat lahu maksiatul kadzib. Terjadi padanya kemaksiatan berupa dusta. Bersamaan dengan yang zahir bahwasanya dia seorang yang adil, seorang yang memiliki adalah, di mana ketaatan lebih mendominasi. Fama'a wujudi hadhihi ihtimalat taj'alu 'indaka ghalabat adh-dhann bi sihhati hadzal khabar. Maka bersamaan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan ini menjadikan di sisimu itu ada ghalabatul dhann, yaitu ada sangkaan yang kuat tentang benarnya khabar ini. Walidzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kama fi sahihain an Ummi Salamah radhiyallahu anha, innama aqdi bi nahwi ma asma', faman qadaitu lahu bi haqqi akhi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Fayahmilha aw yadarha. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sahihain dari Ummi Salamah mengatakan, hanyalah aku memutuskan sesuai dengan yang aku dengar. Maka siapa saja aku telah putuskan dan ternyata dia mengambil hak saudaranya, maka sungguhnya telah dipotongkan untuknya suatu potongan dari neraka. Itu diberikan bagian dari api neraka. Maka bawalah atau tinggalkanlah. Dalam artian di sini namanya terjadi mukhasamah, terjadi persengketaan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan pengakuan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hasung untuk seorang berbuat jujur dan takut, jangan sampai dia mengambil hak saudaranya. Falyahmilha aw yadarha. Dalla ala anna al-asla anna khabar al-wahid aw khabar al-ahad innama yufidu ghalabat adh-dhann, walakin ma'ana qarinatun 'azimatun wa hiya hifdzuddin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hal ini menunjukkan akhwanillah bahwasanya khabar ya asal dari khabar satu orang atau khabar ahad, yang terkadang lebih dari satu orang tapi tidak mencapai derajat tawatur. Asalnya ini hukum asal ya hanyalah memberikan faidah ghalabatud dhann, karena cuma satu. Bagaimana? Satu ini kan ada kemungkinan salah, ada kemungkinan lupa, ada kemungkinan dusta. Tapi di sisi kita ada qarinah yang agung, qarinah yang besar, yaitu hifdzuddin, penjagaan agama ini dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya ketika itu berhubungan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kok dari kurun demi kurun, dari zaman demi zaman ternyata hadis tersebut tidak ada yang mengkritisinya, padahal dinisbahkan kepada siapa? Kepada Nabi. Nah, tentu ini sebagai qarinah yang sangat kuat bahwasanya hadis itu memang Nabi mengucapkannya karena Allah yang akan menjaganya. Paham sampai sini? Nah, tentang penggunaan qarinah ini berhubungan dengan hadis Nabi. Sebab seandainya itu dhaif ya ikhwani fillah, mesti akan ada dari satu zaman atau para ulama yang menjelaskan tentang kelemahannya. Paham? Sebagaimana pada beberapa hadis yang datang ilal padanya. Misalnya hadis salat tasbih ya ikhwan. Hadis salat tasbih zahirnya sahih. Nah, zahir sanad sahih. Makanya di awal-awal seperti Syekh Muqbil mensahihkannya, Syekh Albani juga mensahihkannya. Tapi di sana ternyata didapati a'immah yang mengi'lal, menjelaskan menjelaskan i'lal hadis tersebut dengan adanya perawi siapa yang menjadi sebab illah hadis salat tasbih. Karena dia bersendirian pada riwayat itu. Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Nah, termasuk tafarrud ya bersendiriannya Musa bin Abdul Aziz Al-Adani pada salat tasbih ini menjadikan hadisnya lemah. Qala idzan ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsabitatu kulluha allati thabatat bil asanidis sahihah wa lam yu'ilha al-huffaz wa lam yatakallamu 'alaiha tufidul ilm. Jika demikian, kesimpulannya berarti walaupun memang awalnya khanifillah asalnya adalah memberikan faidah ghalabatul dhann, tapi dengan adanya qarinah ini yang besar, nah, yaitu penjagaan din, maka hadis-hadis Nabi yang sabit, maksudnya sabit berarti sudah terjaga, tidak ada yang mengi'lal, tidak ada yang mengintikad, yang sabit semuanya, nah, yang datang dengan sanad-sanad yang sahih, tidak ada yang mengi'lal, tidak ada yang berbicara tentang kelemahannya, maka tufidul ilm, memberikan faedah ilmu. Nah, ini boleh jelaskan penting untuk kita mengetahui hukum asal dan hukum akhirnya. Paham? Qala wa hadithu Umar radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa lahu tariqun wahidah. Rawahu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu Alqamah wa anhu Muhammad bin Ibrahim wa anhu Yahya bin Sa'id wa ma'a dhalika nazzimu bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dhalik li sihhatil hadits. Ini hadis Umar, hadis ahad. Nah, datang dari satu jalan saja. Tapi kita bisa memastikan bahwasanya Nabi SAW memang mengatakannya karena sahihnya hadis ini. Wa haditsu katsirah ja'at min tariqin wahidah wa lam yatakallam 'alaiha al-huffaz fanazzimu bi sihhatiha. Dan hadis banyak yang datang dari jalan satu. Nah, dan para a'immah, para huffaz tidak berbicara tentang kelemahannya, maka kita memastikan tentang kesahihannya. Wa min haitsul amal aidan yu'malu biha bila syak. Kemudian dari sisi amalan juga, yaitu hadis yang seperti ini yang diamalkan tanpa ada keraguan. Sawa'un kana dzalika fil ahkami aw fil aqaid. Sama saja apakah itu pada hukum-hukum atau pada akidah. Khilafan lil Mu'tazilah alladziina qalu yu'malu biha fil ahkam. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan hadis yang seperti itu hanya diamalkan di pembahasan ahkam saja. Tayyib. Wa amal aqidah fala yubna 'alaiha hukmun wa hadza qaulun batil. Adapun akidah tidak dibangun di atasnya hukum. Ini perkataan yang batil. Qala wal asy'ariyah alladziina ja'aluha tufidu dhann hum ma'a dzalika yaqulun yustadallu biha hatta fil aqaid.
Wal qawlu bi annahu la yu'malu biha fil aqaid qaulun mubtada'. Fa khalafa al-Mu'tazilah fi dzalik. Wa hadzal qaul qaulul mubtada' kama qalu. Tayyib. Jadi Asy'ariyah sendiri ya khonifillah yang mereka mengatakan khabar ahad itu memberikan faedah dzan saja, tapi tetap mereka berdalil dengan hadis ahad itu untuk perkara akidah. Baik. Dan menyatakan bahwasanya pendapat yang menegaskan tidak beramal dengan hadis ahad pada perkara akidah itu perkara yang mubtada'. Sehingga mereka menyelisih Mu'tazilah dalam masalah ini. Waqad radda al-ulama 'ala al-Mu'tazilah wa aktsaru min dzalik. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ahad wa jaa'a bir risalati kulliha wa da'a an-nasa ila tauhid wa ba'atha rusulahu ila an-nasi ahadan. Nah, dan para ulama telah membantah Mu'tazilah ini dan mereka memberikan bantahan yang banyak dalam masalah tersebut. Nah, di antara hal yang sangat jelas tentang batilnya pernyataan Mu'tazilah sebab Nabi dia seorang ahad, seorang sendiri diutus, datang membawa risalah secara keseluruhan padahal nabinya berapa? Satu. Nah, dan menyeru manusia kepada tauhid juga awalnya seorang diri. Kalau seandainya mengikuti kaidah Mu'tazilah ya harusnya diutus satu umat diutus berapa? 20 rasul misalnya. Taib. Demikian pula Nabi. Prakteknya ketika wa ba'atha rusulahu ilan nasi ahadan ba'atha Mu'adan wa Jabal wa Aba Musa ilal Yaman. Nabi mengutus utusan-utusan kepada manusia juga sendiri. Ahad. Mengutus Mu'ad bin Jabal, Abu Musa ke Yaman. Ini 2 ya, diutus berbarengan. Itu pun nanti berpisah tempatnya. Wa ba'atha Ali bin Abi Thalib ila Yaman fi jihatin ukhra, kemudian mengutus Ali ke Yaman di daerah yang lain. Wa ba'atha Abu Ubaidah ila Najran. Wa ba'atha nasan ila amakin muta'addidah wa kanu ahada. Nah, jadi yang diutus Nabi juga ahad. Ini menunjukkan batilnya kaidah orang-orang Mu'tazilah. Wa ma'a dzalika da'u ila al-'aqidati wat tauhid kama jaa'a fi sahihain 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab wa qubilat hadhihi syara'i allati ursila biha Mu'adz ma'annahu wahid. Ya, para sahabat yang diutus sendirian itu juga menyeru akidah, menyeru ibadah dan diterima syariat yang dibawa oleh Mu'adz, menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya padahal dia sendirian. Maka dzalika alladzi marra bi ahli Quba wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis. Qala asyhadu billah laqad nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'anun wa umira an yastaqbila Ka'bah. Demikian pula kisah seorang laki-laki yang melewati penduduk Quba sedang sholat subuh. Saat itu sedang sholat subuh menghadap ke Baitul Maqdis. Maka maka laki-laki itu kemudian mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah telah turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran. Dan diperintahkan kepada Nabi untuk menghadap ke Ka'bah. Fadaru kamahum asna as-shalah, maka mereka pun berputar dalam posisi mereka masing-masing menggeser arah ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Ini masih di tengah-tengah sholat. Padahal yang menyampaikan siapa?
satu. Dan kalau seandainya seperti orang-orang Mu'tazilah, tanya dulu berapa itu yang bilang. Nah, qala fa yu'manu bi ahmadil akhad bila syakkin. Wa man raddaha fa huwa mubtadi'. Wa hadha taqsim ibaratun an sullamin li raddil ahadits wa taqdimi hawal 'uquli 'ala an-nuqul. Tayyib. Sehingga khabar-khabar ahad diamalkan tanpa syak. Siapa saja yang menolaknya maka dia mubtadi'. Dan pembagian ini ibarat merupakan tangga yang dipancangkan oleh Mu'tazilah untuk membantah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengedepankan hawa nafsu akal dan mengakhirkan nakal, mengedepankan akal daripada nakal, daripada Al-Quran dan Sunnah. Qala wa hadha taqsim min asrihi taqsimul ahadits ila mutawatir wa ahad taqsimun mubtada'. Lam yakun fi ahdi sahabati wat tabi'in wal qurunil mufaddalah, walakin huwa taqsimun istilahi akhadha bihi 'amatul ulama wa qad wujida fi kalami ba'dil mutaqaddimin lafdul tawatur yaqulun qad tawatara hadzal hadits. Dan perlu diketahui pembagian ini pada asalnya, pembagian menjadi mutawatir dan ahad adalah pembagian yang diada-adakan, mubtada'. Dan tidak ada pada zaman sahabat dan tabi'in serta qurun mufaddalah. Tapi itu adalah taksim pembagian secara istilah yang telah diambil oleh kebanyakan para ulama dan telah didapati pada kalam sebagian mutaqaddimin penggunaan lafaz tawatur. Mereka mengatakan qad tawatara hadzal hadits. Nah, wa kama taqaddam ma'ana anna hadhihi taqsimat al-istilahiyah yu'malu biha ma lam yukhalif nassan syar'iyyah wa yatajannab madakhil ahli al-bid'ah wa madkhaluhum fihi qawluhum innal ahad yufidu ad-dhann fayukhalifuna fi dhalik fa yuqal al-haditsu thabitah an nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatiruha wa ahaduha kulluha tufidul ilm sawa'un ahwadatil ilm ad-daruri awin nadhari. Nah, ini kesimpulan yang harus dipegang. Jadi pembagian ini khonifillah memang pembagian yang asalnya mubtada. Cuman yang namanya pembagian istilahiyah ya boleh dipakai selama tidak menyelisih nas syar'i. Dan ketika memakai harus menjauhi pintu-pintu yang mau dimasuki oleh ahlul bidah. Dan pintu masuk mereka dalam masalah ini yaitu bahwasanya hadits ahad memberikan makna, memberikan faedah dzan. Tayyib, memberikan faedah dzan saja. Sehingga diselisihi mereka dalam masalah ini. Ketika kita menggunakan pembagian mutawatir dan ahad ya tidak seperti yang dipakai oleh Mu'tazilah. Tayyib. Hadis-hadis yang tampil dari Nabi baik mutawatir maupun ahad semuanya memberikan faedah ilmu. Nah, sama saja apakah ilmu itu daruri ataupun nadhari. Ya, diingat-ingat nadhari bagaimana, ilmu nadhari bagaimana. Tayyib. Adapun madkhal yang lain insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.